Halo teman-teman, selamat datang di channel Richard Darmawan pada kesempatan hari ini di hari Minggu di tanggal 3 Juli 2022. Kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan ini kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham. Yang pertama adalah LPPF, yang kedua adalah DRMA, yang ketiga adalah Unilever, yang keempat ADMR, yang kelima Excel, dan yang keenam BRMS. Yang pertama kita akan bahas dulu LPPF. LPPF pada kesempatan perdagangan hari Jumat ditutup mengalami penurunan 3,81%. Untuk area support terdekat dari saham LPPF berada di area 4.690 sampai 4.490. Kalau misalnya area support satunya berhasil dijebol, untuk area support kedua berada di area 4.310 sampai 4.160. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya penurunan LPPF beberapa waktu terakhir sebenarnya volumenya kecil-kecil ya teman-teman. Jadi kita harap support-support yang ada, baik area support 1 ataupun area support 2 dapat menahan penurunan dari LPPF. Untuk saham kedua yang akan kita bahas adalah DRMA. DRMA ini salah satu saham yang naik cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kita bisa lihat bahwa saham DRMA ini posisinya sekarang sudah uptrend. Saham DRMA sendiri membentuk pola ascending triangle di mana sudah berhasil breakout dari area resisten di sekitaran area 650, di mana resisten yang di breakout berpotensi besar menjadi area support. Untuk support terdekat berarti berada di area neckline dan juga area resisten yang sebelumnya berada di sekitar 650 sampai 635. Untuk target kenaikan dari ascending triangle kita bisa ukur dari low yang ada di bawah sampai area neckline-nya. Lalu kita paste, kita letakkan di area breakout-nya. Ada potensi saham DRMA ini akan membentuk harga tertinggi ya teman-teman. Ada potensi. Jadi untuk teman-teman yang melihat saham DRMA ini menarik, silahkan diperhatikan area support-nya. Kalau misal bisa bertahan di area support, boleh coba dibeli. Kalau ternyata jebol area support, boleh coba di cut loss dulu, lalu kita akan coba tunggu di area support berikutnya. Kita bisa lihat bahwa 2 hari terakhir ada volume penjualan yang cukup signifikan, walaupun penurunan harganya tidak terlalu signifikan ya teman-teman. Dimana di hari Kamis terbentuknya doji, lalu di hari Jumat ini ada hammer. Kita akan lihat apakah support di 650 sampai 635 dapat menahan penurunan dari saham DRMA. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah Unilever, salah satu sektor dari saham dari sektor consumers. Saham Unilever bisa kita lihat pada perdagangan hari terakhir mengalami kenaikan 1,26%. Dengan area support terdekat berada di kisaran area 4.690 sampai area 4.630. Kalau kita lihat pergerakan beberapa waktu terakhir, kurang lebih dari bulan Mei pertengahan, sampai pada awal bulan Juli di tanggal 1 ini, pergerakan Unilever ini sebenarnya sideways ya teman-teman. Dekat-dekat area support di 4.690 sampai 4.630, saham Unilever ini biasanya akan mantul. Dengan area resisten berada di 5.100. Kita akan lihat apakah Unilever akan sideways lalu breakout dari area 5.100 atau Unilever sideways dan malah breakdown ke bawah. Karena Unilever ini salah satu saham blue chip yang kenaikan dan penurunannya
berhubungan cukup erat ya teman-teman. Jadi kita akan pantau kalau misalnya dia bisa breakout dari 5100, potensi resisten terdekat dari saham Unilever berada di kisaran area 5300 atau sekitar 5400 ya teman-teman. Jadi ada kenaikan yang cukup signifikan. Untuk teman-teman yang mau beli saham Unilever boleh beli di sekitaran area support di sekitar 4690. Kalau ternyata jebol boleh di cut loss dulu untuk yang trading. Untuk yang investasi boleh dipikirkan cara cicilnya gimana. Dan saham berikutnya yang akan kita bahas adalah ADMR. ADMR beberapa waktu terakhir mengalami penurunan yang cukup banyak, di mana di perdagangan hari terakhir dapat ditutup positif, mengalami kenaikan 2,85%. Kita bisa lihat bahwa secara tren sebenarnya ADMR masih mengalami penurunan, tapi bisa bertahan dalam kurang lebih 2-3 hari terakhir berada di area support di kisaran 1765 sampai 1570. Kalau misalnya area support ini berhasil tertahan, area resisten terdekat berada di kisaran area 1920. Lalu bisa juga menguji area 2000 dan breakout dari downtrend lainnya. Tapi kalau ternyata area support 1765 sampai 1570 gagal dipertahankan, area support berikutnya akan menguji area 1270 sampai 1200. Untuk teman-teman yang punya saham ADMR boleh diperhatikan area supportnya. Kalau bisa bertahan di atas area support, maka akan bagus buat ADMR. Tapi kalau ternyata menjebol area support, ada potensi ADMR akan melanjutkan penurunannya kembali ke bawah. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah Excel. Excel pada perdagangan hari terakhir ditutup merah. Ditutup mengalami penurunan 1,54%. Excel ini saat ini posisinya berada di kisaran area support, yaitu di 2570 sampai area 2500. Saham Excel masih menyimpan potensi untuk membentuk inverted head and shoulders, semisal bisa breakout dari area neckline di sekitaran 2740. Kurang lebih seperti ini kalau bisa breakout. Ini adalah left, lalu ini adalah headnya, sampai low di kisaran area 2230. Lalu kita akan gambarkan right shouldernya. Lalu kita bisa ukur target kenaikannya dari low yang ada di bawah di 2230 sampai ke area neckline di 2740. Kita bisa copy paste, harusnya targetnya berada di area resisten berikutnya. Yap, kurang lebih target kenaikan dari Excel semisal bisa menembus area neckline berada di kisaran area resisten, yaitu di kisaran area 3250. Tapi kalau ternyata Excel tidak bisa mempertahankan area support di 2500, ada potensi Excel akan turun lagi menguji area support di kisaran 2230 ya teman-teman. Jadi boleh diperhatikan untuk saham Excel bagi teman-teman yang punya. Kalau area supportnya jebol harus dipikirkan solusi terbaik ya teman-teman. Saham terakhir yang akan kita bahas adalah BRMS. BRMS pada perdagangan hari Jumat terakhir ditutup juga mengalami koreksi 4,07%. Kita bisa lihat sebenarnya BRMS ini koreksi volumenya kecil-kecil ya teman-teman. Setelah naik signifikan, ada koreksi besar di tanggal 16 dan 17. Volume yang besar, lalu setelah itu sebenarnya volumenya kecil-kecil ya.
Untuk area support terdekat dari saham BRMS di area 232 sampai 228. Kalau misalnya tidak bisa bertahan di area support yang pertama, support berikutnya di area 206 sampai 200. Kita harap area 200 ini menjadi angka psikologis yang cukup kuat dalam menahan penurunan BRMS. Jadi total hari ini kita ada bahas 6 saham, ada LPPF, DRMA, Unilever, ADMR, Excel, dan BRMS. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi, semua ditujukan untuk analisa. Silakan teman-teman lakukan analisa sendiri, mana yang sesuai dengan saham yang teman-teman mau tradingkan atau yang tidak sesuai. Kalau teman-teman punya pertanyaan atau saham-saham yang mau dianalisa, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan coba buatkan videonya pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Karena support dari teman-teman akan sangat membantu bagi kami dalam membuat video. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.